Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Bijak. Hari ini kita akan membicarakan tentang virus corona yang sedang melanda di Indonesia maupun di dunia. Utamanya kita akan membahas virus corona yang sebarannya ada di Kota Pagar Alam. Untuk itu bersama saya telah hadir seorang dokter untuk menemani kita berbincang-bincang tentang virus corona. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Kang Bijak atas diundang ke channel Kang Bijak. Sebelumnya saya jelaskan bahwa saya memang profesi saya dokter, tapi spesialistik saya adalah kandungan dan kebidanan. Jadi kalau dalam penanganan corona ini yang menjadi ujung tombak apabila penanganan kasus corona atau COVID-19 ini adalah DPJP-nya, istilah kami DPJP itu dokter penanggung jawab pasien itu biasanya dokter spesialis paru Ya. atau dokter penyakit dalam, atau dia sudah membutuhkan alat bantu nafas ventilator itu adalah dokter spesialis anestesi. Kalau dia anak kecil itu dokter spesialis anak. Akan tetapi pada tanggal 4 April 2020 kemarin PD Pengurus Besar ID pusat itu telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggotanya, total kurang lebih ada 200.000 dokter, terdiri dari dokter spesialis jenis apapun dan dokter umum, untuk mampu mengenali dan menangani kasus corona. Karena akan ditakutkan terjadi lonjakan sehingga siapapun yang memiliki background sebagai tenaga medis, dokter pun bisa ikut membantu. Jadi saya sini mungkin nanti kita bisa sharing-sharing tentang apa yang saya ketahui tentang corona, karena kebetulan juga corona ini di setiap organisasi profesi itu selalu dibahas. Ya. Mungkin itu dulu perkenalan. Oke, Pak Dokter Tagar. Hari ini mungkin masyarakat masih banyak yang awam tentang apa itu virus corona. Oke, corona ini sebenarnya dia adalah virus coronanya tidak baru, Ya. sudah ada lama virus coronanya. Sudah sangat lama sekali Sudah ya. ada lama, 1960 itu sudah ada. Sudah lama sekali ya. MERS, Middle East Respiratory saya lupa singkatannya itu virus corona. Cuman ini corona yang ini kita sebutkan, orang bingung nih, virus corona COVID-19. Ya, COVID-19 jadi sering disebut orang ya. Nama virusnya yang saat ini sedang menjadi wabah dunia ini, pandemi ini adalah SARS-CoV-2. Oh. Itu turunan mutasi dari virus corona yang terdahulu. Nah, jenis penyakitnya disebut, orang yang sudah terinfeksi dan ada gejala klinisnya disebut coronavirus disease 2019. Jadi coronavirus disease 2019 sehingga disingkatnya jadi COVID-19. Jadi COVID-19 itu terminologi adalah orang yang terinfeksi virus corona SARS-CoV-2 tadi dan sudah memiliki gejala disebutnya COVID-19. Nah, ini jadi pertanyaan kita, kenapa ternyata virus corona ini menjadi virus yang sangat membahayakan bagi manusia? Sehingga sekarang ini telah terjadi banyak korban. Mungkin dokter lebih paham data-data yang sudah berseliweran di dunia maya, berapa banyak sih masyarakat yang sudah terkena atau korban jiwa di Jadi virus corona ini? saya sudah mencatat terus setiap hari ini. Saya selalu mencatat sebagai untuk bahan pribadi ataupun ketika ada yang bertanya pasien saya. Jadi virus corona ini dia memang dibilang berbahaya, ya memang berbahaya. Jadi kalau kita bicara dulu skop global, kita bicara di tataran dunia, data yang dirilis WHO sampai dengan 11 April 2020, yaitu kemarin, hari Sabtu kemarin, itu di dunia ini sudah ada 1,69 juta. Wih, yang terinfeksi. Yang terinfeksi, Betul. Sudah sangat banyak. Yang dinyatakan sembuh secara global total itu sekitar, saya lihat sini 356 ribuan. Enggak sampai 10% berarti yang sembuh ya. Ya, yang meninggalnya 102 ribu. Wah, udah 10% Jadi lebih dari ya, hampir 10% ya. Nah, dulu kita lihat bahwa yang negara paling korban jiwa terbanyak itu adalah Italia. Ya, betul. Italia. Tetapi Amerika dalam waktu 2 minggu belakangan ini menjadi penyumbang kasus tertinggi di dunia. Amerika malah. Justru Amerika. Ya. Jadi Amerika ini sekarang dia sudah positif itu sekitar 500 ribuan. Yang dinyatakan sembuh itu baru 27 ribu. Yang meninggal sudah 18.000, sudah melebihi Italia. Wah, jadi dia rating tertinggi sekarang penyumbang kasus COVID-19 ini. Ya. Nah, kita perkecil lagi menjadi level nasional dari global. Jadi adalah di Indonesia saat ini
per tanggal 11 April kemarin itu sudah Kemarin ya? yang kemarin sekitar 3.842. Ya. Jadi sudah 3.800 yang positif. Yang sembuhnya baru 286 orang, yang meninggal dunia 327 orang. Ya. Lebih tinggi dari yang sembuh untuk di Ini Indonesia. mungkin pemirsa karena katakanlah kita terlambat penanganan begitu dok. Ini memang selalu jadi polemik ini, Ya. pembicaraan apakah terlambat penanganan atau gimana. Ya nanti pada akhirnya kita berusaha menghindari perdebatan yang blaming each other, Betul. menyalahkan satu sama lain. Betul. Tapi harus diakui dari kami dunia medis memang ada keterlambatan awareness, kesadaran dari pemerintah kita saat pertama kali terjadi kasus zero, kita sebutnya kasus pertama kali Di mana itu, Dok? Itu kan kita tahu bahwa pertama kali itu di Wuhan. Di Wuhan ya. Jadi sejarahnya begini, kalau corona ini pertama kali dulu ada seorang wanita berusia 57 tahun, Betul. nah, itu menderita gejala COVID-19 ini, berobat ke klinik di Wuhan. Di Wuhan. Kota Wuhan, Provinsi Hubei di RRC, ya bukan RRC sekarang ya, Republik Rakyat Tiongkok sekarang. Ya, RT. Ya, RRT sekarang itu disebutnya. Nah, di situ dia berobat ke klinik, tapi setelah itu dia kembali berjualan karena dia pedagang di pasar. Betul. Itu 10 Desember 2019. Ya. 31 Desember 2019 dalam waktu kurang lebih itu 21 hari. Di Wuhan tercatat 25 orang yang terjadi gangguan nafas berat akut pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui saat itu. Belum diketahui bahwa itu adalah virus betul, COVID-19. tapi serentak ada 25 orang 25 yang di rumah orang. sakit di fasilitas kesehatan menderita hal yang serupa. Iya. Nah, itulah pertama kalinya lampu merah itu sudah mulai kelihatan. Di Wuhan ya. Dalam waktu 20 hari, 21 hari terjadi lonjakan, gitu kan. Itu kasus pertamanya. Ya, di Indonesia kita catatkan dia baru masuk tuh kalau nggak salah di bulan Maret ya. kasus awal. pertama kita yang 2 orang di Depok. Jadi kalau kita bilang bahwa ada keterlambatan dari pemerintah, ya kita harus akui, tetapi juga jangan kita salahkan. Betul. Karena mungkin ya kita harus musibah fair. lah. Ya, kita harus fair bahwa seluruh negara tidak siap. Nah, tidak siap. Yang kita anggap negara adidaya superpower seperti USA pun, Amerika Serikat pun akhirnya keteteran. Iya. Jadi Indonesia waktu itu sempat lengah, ya kan, sehingga kita terjadi hal seperti ini, gitu kan. Nah, kita perkecil lagi kasusnya untuk di wilayah regional Sumatera Selatan. Per kemarin itu sudah 21 orang yang positif. 21 orang loh. 21 orang itu dan sudah ada dinyatakan zona transmisi lokal. Transmisi lokal. Nah, perlu kita ketahui ini dulu dong. Nah, transmisi lokal ini pemahamannya seperti apa? Apakah ini seperti kayak radio gitu kan? Tahu atau kayak televisi gitu? Apa ini maksudnya perpindahan antara penyakit virus ini dari satu tempat ke tempat yang lain seperti apa itu? Transmisi lokal itu. begini. Nah, sebelum kita ini akan nyambungnya ke terminologi yang sekarang lagi banyak digunakan orang, ODP, OTG, Betul. PDP. Jadi Semua istilah itu sebenarnya menjelimet gitu kan. Kita masyarakat kadang-kadang nggak tahu itu apa arti ODP, PDP dan lain sebagainya. nanti kita bahasnya ke situ kan. Oke, ya. Jadi transmisi lokal itu adalah ketika suatu daerah kita sebut dia zona hijau, artinya belum ada satupun kasus COVID-19. Betul. Nah, kalau zona merah itu sudah ada, sudah terkonfirmasi kan secara laboratorium ya itu bahwa memang COVID-19. Nah, transmisi lokal Sumatera Selatan ini 2 kasus pertama itu kasus import dan tanda kutip. Import. Ya, karena ada yang perjalanan 2 pasien tersebut ke daerah yang zona merah. Betul. Nah, ternyata kasus yang kedua itu kan kemarin itu kalau saya tidak salah tenaga medis di Kota Prabu Muli. Nah, itu ketika dia terkonfirmasi bahwa dia positif COVID-19, baru pemerintah men-trace, melacak Iya. siapa saja yang pernah berkontak. Betul. Yaitu adalah keluarga, tenaga medis. Dari situlah terjadi penambahan kasus di Artinya wilayah Kota Prabu Muli itu zona transmisi sudah lokal, bukan datangan. Ya. Bukan. Jadi memang sudah ada penularan di lokal. Betul, karena dia daerah transit gitu ya. Ya, daerah transit, daerah kelewatan orang, orang ya, barang, orang dan barang. Benar. Jadi maksudnya mungkin lebih tepatnya transmisi lokal itu artinya si orang yang terinfeksi sekarang bertambah ini dari pasien
Yang tadinya memang kasus pertama itu impor, Iya. tapi selanjutnya udah bukan kasus impor lagi. Iya. Dari pasien ini sudah mulai menularkan kemana? Ke Sekitar. sekitar lokalnya. Itu kita sebut transmisi lokalnya. Mungkin Nah, itu. pemahaman PDP, ODP itu seperti apa maksudnya, Dok? Orang banyak sering bingung mengenai apa itu PDP, apa itu ODP, atau itu OTG kan. Nah, yang saya jelaskan dulu adalah Paling tidak karena kita nih banyak pemirsa ini dari Kota Pagar Alam, kita sesuaikan dengan bahasa daerah itu sebenarnya apa benar sih? Betul. PDP itu apa nih yang istilahnya? Kalau ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Pemantauan. Apa artinya? Jadi orang yang memiliki riwayat berpergian ke luar negeri atau keluar kota yang sudah terkonfirmasi zona merah. Betul. Secara statistik. Jadi dia diasumsikan bisa menjadi karier. Nah, saya jelaskan dulu apa itu karier supaya kita sebelum lanjut ke terminologi yang lain. Karier itu adalah, jadi menariknya virus corona begini, Kang Bijak. Jadi seumpamanya kita terinfeksi virus corona tadi, itu dia bisa menjadi tiga gambaran klinis bagi orang Seperti terinfeksi. apa itu? Yang pertama dia terjadi yang namanya gejala seperti flu. Flu. Pertama flu ya. Demam. Indikasinya itu flu. 9% itu demam. Demam. 80% batuk, 20% itu ada gangguan sesak nafas, 15% ke bawah itu sampai gagal nafas yang dibutuhkan ventilator. Iya. Itu kan. Jadi ada mulai dari sakitnya ringan, gejala ringan, gejala berat yang pakai ventilator. Nah, yang membahayakan yang ketiga, Iya, apa itu, Dok? tidak memiliki gejala. Waduh, ini pemirsa Itu ini mesti kita hati-hati nih. Ya, Kita mesti hati-hati yang kategori tidak memiliki gejala. Kayak kita yang sehat-sehat ini. Betul. Alhamdulillah, insya Allah kita sehat terus. betul. Ya. Jadi itu, makanya itu lahirlah istilah OTG. OTG. OTG itu orang tanpa gejala, artinya dia sebenarnya sudah terinfeksi virus corona, tetapi tidak memiliki gejala klinis, tidak sakit, sehat walafiat, Sehat walafiat. masih bisa aktivitas, masih Iya. bisa ngobrol, makan enak lah segala macam. Nah ini kebanyakan yang tidak sadar, dan dia akan melakukan bersosialisasi Dengan masyarakat sekitar, utamanya keluarganya ya. keluarga segala macam, dan itulah kita sebut karier. Karier itu apa? Dia membawa virus itu menjadi agen transmisi yang menyebabkan orang bisa tertular. Padahal yang membawanya tadi, kurirnya tadi, itu tidak sakit. Tidak sakit. Nah, tapi ketika berkontak dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh saat itu sedang lemah, orang itu akan sakit. Ya. Nah, jadi itu ODP. Ya. Jadi ODP, yang kedua lagi ada PDP. Ya. PDP itu pasien dalam pengawasan. Artinya orang ini ya, dia memiliki gejala. Gejala seperti yang tadi, batuk, demam, sesak nafas, segala macam kan. Dan dia memiliki riwayat berkontak secara langsung dengan orang yang sudah terkonfirmasi. Terkonfirmasi dia COVID-19. Jadi seumpama saya nih tenaga medis, saya merawat ada pasien yang sudah positif, Betul. confirm bahwa dia COVID-19. 19. Lalu saya pulang dari merawat 3 hari 4 hari saya merasakan gejala demam, batuk. Itu saya bisa masuk kategori PDP. Karena saya ada riwayat berkontak langsung. Berkontak langsung. Itu PDP kan. Itu mungkin istilah yang sering dipahami oleh orang sekarang, ODP, PDP. Itu Dan mungkin- apa hubungannya dengan masa inkubasi 14 hari kalau sudah PDP? Ya. Nah, orang kenapa inkubasi itu artinya adalah ketika sebuah virus masuk ke dalam tubuh atau bakteri ke dalam tubuh manusia, dia baru menimbulkan gejala. Itu disebut masa inkubasi. Masing-masing virus tuh banyak. Banyak. Ya. Masa inkubasi yang bisa banyak. Terlama tuh bisa kayak HIV. HIV itu baru 5 tahun bisa nongol gejala. Baru nongol gejala. Padahal sudah positif HIV. Nah, kalau corona ini dia 2 minggu. Dua Mulai dari minggu, 14 hari. hari 1 hari 14 1 hari, pemirsa. sampai 14 hari itu baru muncul gejalanya dan dianggap itu. Nah, sehingga dari situlah pemerintah menyatakan isolasi mandiri itu adalah 14 hari. 14 hari. Itu mungkin masalah itu tadi. Ya. Terus yang paling penting adalah kita mesti sangat care dengan Kota Pagar Alam karena kita kebetulan berdomisili di Kota Pagar Alam. Menurut dokter, apakah Pagar Alam ini termasuk wilayah yang sangat aman lah dalam tanda petik bahwa kita saat ini tetap zona hijau di permasalahan virus corona ini. Tapi zona hijau ini apakah masih ada kemungkinan bahwa virus ini masih bisa masuk ke tempat kita? Ini menurut Pak Dokter Tagar gimana nih? Ya, betul.
Kalau dibilang apakah suatu daerah aman dari corona, tidak ada satu daerah pun yang aman dari corona. Catatan itu pemirsa, tidak ada satu Tidak. daerah pun yang punya pendapat bahwa itu daerah aman. Semuanya memungkinkan untuk masuk virus corona. Yang kedua lagi, secara sosioekonomi orang yang terkena itu tidak pandang bulu. Mau dia orang kaya, mau dia orang kurang mampu, mau dia berpendidikan, tidak berpendidikan, mau itu semua orang memiliki chance atau kemungkinan yang sama untuk terinfeksi virus corona. Jadi kalau pagar alam sendiri, ya saya bilang apakah dia bisa terjadi kasus COVID-19? Ya bisa, sangat bisa terjadi. Untuk itulah menariknya adalah kita kan saat ini kan masih zona hijau. Ini saya agak menarik nih bahasan Kang Bijak nih mengenai angka kasus corona di Indonesia. Corona ini kita kan kenapa Amerika bisa menyumbang langsung 500.000 dalam waktu 2 minggu? Ya. Menarik. Apa coba? Itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Karena Amerika sudah siap melakukan masif tes. Jadi pemeriksaan secara massal. Sehingga ketahuanlah terkonfirmasi. Orang yang yang memiliki COVID-19 tadi, terinfeksi virus corona tadi itu kan. Nah, artinya apa? Seperti negara kita, daerah kita, Sumatera Selatan ataupun mungkin pagar alam, kita kan tidak ada sumber daya untuk melakukan pemeriksaan itu. Betul. Nah, oleh karena itulah, makanya saya bilang tadi bahwa angka ini sebenarnya, kalau kita bilang kayak fenomena gunung es. Saya jelaskan dulu mungkin pada pemirsa di channel Kang Bijak ini adalah, dalam suatu penyakit kita kenal yang namanya CFR. Itu case fatality rate, jadi angka kematian suatu kasus. Jadi seumpama kalau ada 100 orang yang menderita corona, 3 mati. Artinya 3% case fatality rate. Nah, dari rumus itulah para ahli statistik kesehatan melakukan prediksi. Nah, kita lihat contoh seperti sekarang. Kalau kita lihat di Indonesia itu kan data menyatakan 327 orang. 327 orang yang sudah positif, yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Berarti CFR 327. Kalau kita asumsi dari data global, berbeda-beda tiap negara. Ada yang 3,5, ada yang 2,5, ada yang 4,4%. Kalau kita anggap the worst skenario terburuk adalah 4% orang yang terinfeksi COVID meninggal. 4%. Nah, berarti kalau seumpamanya dia itu sekarang di Indonesia ini sudah 3.000 yang meninggal sudah 327, artinya 1%-nya kan kurang lebih jadinya 100-an. 100. Dikalikan 100 dikalikan 100 dikali 100 10.000 sudah. Jadi estimasi sebenarnya mungkin saat ini di Indonesia sudah positif COVID-19 itu ada sudah 10.000.